Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah sehat, sudah sumringah. Yang kemarin floatingnya 10-20% mungkin pada minggu terakhir ini, weekend ini sudah mulai senyum-senyum ya, karena banyak saham-saham yang pullbacknya lebih dari 10-20%. Nah, terutama saham-saham yang menjadi penggerak indeks utama bursa saham Indonesia. Nah, kali ini kita coba bicara santai saja tentang bagaimana menyikapi perang psikologis di pasar modal. Artinya tanpa mengenali itu, seolah-olah pasar saham itu barang yang susah, mahal, dan membagongkan. Tapi ternyata tidak. Ya, tidak serumit itulah. Jadi perang psikologis, ada ancaman resesi, ada berita apa lagi kemarin yang bikin banyak orang panik selling ya. Tapi dengan cara sederhana saya kira semua baik-baik saja. Nah itu. Nah, kita cek dari postingan sebelumnya, cara keluar dari floating loss yang anti cut loss. Ini di BRMS. Ketika postingan ini dibuat itu menyentuh harga 157. Nah, 157 kita perkirakan teman-teman floating di 220 ya, karena itu area support yang cukup kuat, ternyata turun sampai 30%. Kita cek di RTI ya teman-teman. RTI nya BRMS. Nah, BRMS satu one month, 1 bulan terakhir. Nah, itu berarti kurang lebih di awal Oktober ketika harga di 158. Nah, ketika di 158 itu saya masih ingat, saya pasang alarm di beberapa sekuritas yang saya miliki, memasang alarm di harga 140. Jadi saya belum masuk di situ karena waktu itu saya perkirakan, atau saya juga memang punya floating loss di area 220 rupiah di BRMS, tapi saya tenang, saya biarkan, tidak saya cut loss, saya tunggu fraksi harganya. Kalau seandainya 220, kemudian ini fraksi harganya 1, maka 1 kali 100 adalah 100. 220 dikurangi 100 itu ketemunya 120. Nah, tapi saya kalau sudah turun 80% atau sudah turun sampai hampir mendekati harga keseimbangannya, sudah mulai nyicil beli teman-teman. Jadi 140 saya sudah mulai beli. Seandainya turun lagi tetap saya beli ya, gitu kira-kira. Nah, dan yang terjadi cukup alhamdulillah ya, ketika sebelum tanggal 10 Oktober dia pullback ke atas sampai 165, kemudian turun kembali di 140, saya coba ambil lagi dan membagongkannya di 17 atau minggu terakhir ini dia kembali sampai ke 177. Nah, itu luar biasa. Ibarat kata kalau kemarin kita floating loss di 220 dengan harga sekarang, itu saya kira sudah net sale-nya sudah untung ya. Nah, tinggal silakan teman-teman hitung sendiri net sale-nya masing-masing ya. Tapi kasarannya itu sudah net sale-nya sudah untung. Apa sih net sale itu? Yaitu keuntungan dikurangi dengan floating loss kalau mau segera keluar dari kondisi floating loss. Tapi kalau masih belum, ya biarkan saja harga yang sekarang Anda beli di 140-an itu menyentuh harga 220. Itu sudah luar biasa cuan. Nah, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Dan kita cek ke IHSG. Nah ini luar biasa IHSG ini. Tuh kan.
kan, ngomong resesi dan seterusnya ternyata negara kita atau pasar kita cukup positif gitu kan, cukup positif. Anda lihat, perhatikan indeks dairinya mulai dari Senin sampai hari Jumat hijau terus secara terus menerus, itu menjadi sinyal baik ya. Makanya kita tidak ketahui apa yang ada di depan kita ini, karena tidak diketahui secara pasti, maka kita cari yang pasti-pasti saja. Apa itu? Ya berbakti atau mengabdi kepada Tuhan sebagai seorang hamba, itu saya kira sudah lebih bijak, lebih baik daripada pusing merespon isu tentang resesi, isu tentang PHK massal, isu tentang kenaikan BBM. Sudahlah, kita sebagai trader stock jangan mudah terpancing dengan berita-berita seperti itu, karena kadang di situ ada titipan perang psikologis untuk memaksa kita menjual murah di beberapa saham-saham yang kita miliki. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kira-kira begitu sharing santai pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah mendapatkan cuan yang barokah dan manfaat di pasar modal Indonesia. Bukan soal sedikit atau banyak, yang penting sejauh mana kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki hari ini. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.